siapkan presentasinya itu Nadiem. Oke, baik. Saya izin share screen ya, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rajab Ritonga selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Raffi Marwan, STMIKOM selaku dosen penguji 1. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Yeni Nuraini, STMIKOM selaku dosen penguji 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya pada sidang kali ini. Hari ini Selasa 6 September 2022, izinkan saya Jihadul Akbar untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kredibilitas Channel YouTube Gadgetin dan Kualitas Informasinya Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Subscriber. Latar belakang: kemunculan era digitalisasi melahirkan sebuah teknologi internet yang membuat data dan informasi menjadi salah satu kebutuhan penting. Internet telah membawa perubahan pada gaya hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Menurut data WR Sosial yang kita bisa lihat berikut gambar di kiri bawah, alasan pertama audiens untuk menggunakan internet dan media sosial 2022 yaitu untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Media sosial YouTube menjadi salah satu media sosial yang disukai oleh khalayak karena melalui YouTube penggunanya dapat mencari dan menonton secara berulang-ulang video yang mereka inginkan tanpa adanya batasan waktu. Salah satu tipe konten yang banyak diminati oleh para khalayak adalah konten review produk. Menurut influencer marketing Hook tahun 2018, dalam polling khalayak mendapatkan data bahwa konten review produk adalah salah satu jenis konten yang paling disukai khalayak. Sekarang ini orang-orang beralih ke internet ketika mereka membutuhkan informasi. Mereka ingin mencari tahu apa yang dikatakan orang lain mengenai produk yang sedang dicari atau mereka minati. Menurut website Nox Influencer tahun 2022, channel YouTube Gadgetin sendiri menempati urutan pertama berdasarkan banyaknya subscriber pada konten review gadget. Gadgetin berasal dari singkatan Gadget Indonesia, merupakan channel yang mengulas tentang gadget, terutama smartphone. Akun ini dimiliki oleh seseorang bernama David Brandy, dibantu oleh dengan temannya Muhammad Iqbal, konten creator yang membuat sebuah konten mengenai review gadget keluaran terbaru. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu 1. Apakah terdapat pengaruh kredibilitas pada channel YouTube Gadgetin terhadap pemenuhan kebutuhan informasi subscriber? 2. Apakah terdapat pengaruh kualitas informasi pada channel YouTube Gadgetin terhadap pemenuhan kebutuhan informasi subscriber? Dan 3. Apakah kredibilitas channel YouTube Gadgetin dan kualitas informasi secara simultan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi subscriber? Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh kredibilitas channel YouTube Gadgetin terhadap pemenuhan kebutuhan informasi subscriber. Lalu 2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi pada channel YouTube Gadgetin terhadap pemenuhan kebutuhan informasi subscriber. Dan 3. Untuk mengetahui kredibilitas channel YouTube Gadgetin dan kualitas informasi secara simultan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi subscriber. Adapun teori yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu teori use identification yang dikembangkan oleh Elio Hicks, J.G. Bloomer, dan Michael Gurevich pada tahun 1974. Asumsi dasar mengenai teori use identification sebagai berikut. Yang pertama adalah khalayak bersifat aktif. Yang kedua, inisiatif dalam mengaitkan pemenuhan kebutuhan dengan memilih media tertentu bergantung pada khalayak. Yang ketiga, media harus berkompetisi dengan sumber lain agar dapat memenuhi kebutuhan khalayak. Yang keempat, banyak tujuan dalam memilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan oleh khalayak. Lalu yang terakhir ada evaluasi mengenai isi media hanya bisa dilakukan oleh khalayak. Metodologi penelitian pada kali ini menggunakan metode kuantitatif dan paradigma positivisme. Lalu teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel positive sampling, dan teknik pengumpulan data menggunakan rumus Taro-Yamane. Teknik analisis data pada kali ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik yang mana terdapat 3 uji, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikoliniaritas. Lalu ada uji hipotesis yang terdapat uji T dan uji F.
dan uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan yang terakhir uji korelasi. Adapun hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas, kaidah keputusan pada uji validitas sebagai berikut. Apabila R hitung lebih besar daripada R table, instrumen penelitian dinyatakan valid, ataupun sebaliknya. Uji dapat dilihat uji validitas pada variabel X1 dan X2, masing-masing pernyataan nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan R table, maka semua pernyataan pada variabel X1, X2 dan juga Y dinyatakan valid. Dan untuk uji reliabilitas pada variabel X1, X2 dan Y, kaidah keputusannya yaitu apabila nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60 maka dinyatakan reliable, ataupun sebaliknya. Dapat dilihat nilai Cronbach alpha pada penelitian kali ini melebihi atau lebih besar dari 0,60, maka setiap variabel dinyatakan reliable. Untuk hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test, data dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat dilihat dari nilai asymptotic to tail pada penelitian kali ini yaitu 0,200 atau lebih besar dibandingkan lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan normal. Dan untuk hasil uji multikolinearitas, untuk melihat terjadi atau tidaknya multikolinearitas, cara yang pertama yaitu memperhatikan angka variance inflation atau VIF. Yang pertama yaitu apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas, begitupun sebaliknya. Dapat dilihat dari nilai statistik VIF yaitu 2,122 atau lebih kecil dari 10,00, maka data tersebut dapat dinyatakan yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang kedua, melihat nilai tolerance, apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas, begitupun sebaliknya. Dan dapat dilihat dari collinearity tolerance, nilai yang didapatkan yaitu 0,471 atau lebih besar daripada 0,10, maka dapat diambil kesimpulan yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Untuk hasil uji heteroskedastisitas, dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Gleicher, yaitu apabila nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, ataupun sebaliknya. Nilai signifikan pada variabel kredibilitas dan kualitas informasi dapat dikatakan lebih besar daripada 0,05, maka pada penelitian kali ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji regresi linear berganda yaitu nilai konstanta A koefisien regresi sebesar min 19,04. Artinya jika nilai X kredibilitas dan konfirmasi dianggap 0, maka nilai Y pemenuhan kebutuhan informasi akan menunjukkan tingkat atau sebesar dengan nilai konstantanya yaitu sebesar min 19,04. Variabel kredibilitas X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,522. Koefisien regresi bernilai positif, artinya hubungan positif antara kredibilitas dan pemenuhan kebutuhan informasi. Semakin naik kredibilitas maka akan naik pemenuhan kebutuhan informasi. Yang ketiga yaitu variabel kualitas informasi X2 memiliki nilai koefisien regresi besar 0,738. Koefisien regresi bernilai positif, artinya hubungan positif antara kualitas informasi dan pemenuhan kebutuhan informasi. Semakin naik kualitas informasi maka akan semakin naik juga pemenuhan kebutuhan informasi. Untuk hasil uji hipotesis yaitu ada hasil uji T, berdasarkan hasil perhitungannya diketahui nilai signifikan yaitu ada 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung sebesar 3,812 atau 5812 lebih besar daripada 1,984, sehingga ada keputusan bahwa hipotesis diterima. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai signifikansi untuk variabel X2 yaitu 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung sebesar 5,403 atau lebih besar dari T table yaitu 1,984, sehingga ada keputusan bahwa hipotesis diterima. Untuk hasil uji F berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, yaitu didapatkan nilai F hitung sebesar 78,157 dengan nilai F table yaitu 3,09, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F table, dan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 kredibilitas dan variabel X2 yaitu kualitas informasi
secara bersamaan berpengaruh secara simultan terhadap kebutuhan informasi atau variabel Y. Untuk kesimpulan pada penelitian ini yaitu 1. Kredibilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan informasi sebesar 3,812 dan dapat disimpulkan bahwa kredibilitas dapat mempengaruhi kebutuhan informasi subscriber channel YouTube Gadgetin dengan memberikan informasi secara akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Hipotesis menunjukkan H1 diterima dan H2 ditolak. Kedua, yaitu kualitas informasi yang diperoleh melalui tayangan channel YouTube Gadgetin mempunyai pengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi subscriber sebesar 5,403 dan dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang ada pada tayangan channel YouTube Gadgetin mampu memenuhi kebutuhan informasi subscriber mengenai gadget. Hasil pengujian secara simultan mengatakan bahwa kredibilitas dan kualitas informasi pada channel YouTube Gadgetin terhadap pemenuhan kebutuhan informasi subscriber sebesar 69,1%, sedangkan sisanya 30,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita melakukan tentang konflik yang pertama kita difokuskan kepada lain. Bapak, saya izin untuk stop share screen ya. Oh ya. Izin, Prof. Saya ya. Dr. Afif, saya dulu, Pak. Mohon izin. Silakan. Jadi Baik, selamat pagi. Iya, pagi Ibu. Mas Cina Diraka. Iya, pagi Ibu. Suara Ibu terdengar? Terdengar Ibu jelas. Masya, alhamdulillah. Sehat walafiat ya, Mas ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat ya, Anda sudah masuk ke persidangan hari ini. Buka ya, gimana? Mau lulus? Mau Ibu, mau banget. Semoga ya. Baik, saya apresiasi apa yang sudah Anda lakukan, apapun itu ya. Tapi yang jelas Anda sudah berusaha, dan kalau ada masukan dari saya maupun penguji lainnya itu untuk memperbaiki ya. Mungkin ada hal yang belum jelas dan lain sebagainya. Anda harus tuliskan ya, langsung dibawa nanti. Nah, yang pertama yang ingin saya ketahui, kenapa Anda ingin meneliti tentang kredibilitas channel YouTube Gadgetin ya, lalu kualitas informasinya. Memang ada apa di dalam kualitas informasi di channel tersebut? Coba bisa dijelaskan dulu kenapa Anda memilih topik yang satu ini untuk Anda teliti. Peneliti tertarik meneliti kredibilitas dan kualitas informasi karena semakin banyaknya gadget yang bermunculan dengan brand-brand tertentu dan spesifikasi tertentu yang semakin membuat audiens atau khalayak ini bingung harus menentukan pilihan atau membeli gadget sesuai dengan kebutuhannya. Dan channel YouTube Gadgetin sendiri ini membahas mengenai kekurangan dan kelebihan spesifikasi dari smartphone yang diinginkan, dan juga audiens juga mencari tahu apa yang dikatakan oleh orang lain mengenai smartphone yang mereka inginkan sesuai yang dengan budget yang ada. Baik, gitu, jadi Anda memberikan arahan ya supaya dalam membeli gadget itu sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya. Iya ya. Ibu. Baik, nah ini kan saya melihat tadi manfaatnya ya. Ini Anda arahkan ini dulu ya. Manfaatnya itu diarahkan untuk si subscriber YouTube-nya itu sendiri atau media lainnya, media online lainnya? Yang paling utama itu kepada subscribernya Ibu, karena saya menggunakan subscriber. Iya. Kenapa Anda tulis untuk line today dimanfaatkan? manfaat Coba penelitian. lihat di penelitian yang kedua, apakah salah tulis atau memang diarahkan ke sana? Makanya saya ini untuk subscriber ya di judulnya, tapi manfaatnya untuk pengguna line today gitu loh. Apa korelasinya kemana nih? Oh iya Ibu, maaf saya tulis salah tulis. Kan?
Saya bilang Anda salah tulis atau memang Iya. penelitiannya ada dua Line Today, ya kan? Iya Bu, masa Aku saya kan tulis. bingung tapi, wah ini kayaknya penelitiannya ada dua apa ya? Karena diarahkannya untuk Line Today. Iya, Ibu. Sementara media yang Anda teliti adalah YouTube ya. Iya betul Ibu. Nah, jadi disesuaikan korelasinya jadi tidak ada nanti ya. Oke Oke, baik Ibu, itu sangat akan saya perbaiki. signifikan, harus Anda langsung berubah ya. Iya Ibu, Anda tidak baik Ibu. berrelasi ke Line Today. Lalu ingin tahu prosesnya pada saat Anda menyebarkan kuesioner itu berapa lama dan feedbacknya hasilnya itu berapa lama? Kurang lebihnya itu sekitar 30 hari Ibu, untuk penyebaran Kurun kuesionernya. Ya, Kurun waktunya sejak kapan? sejak kalau tidak salah itu mulai April atau Juni Ibu, sampai dengan Sebetulnya sekarang. kalau Anda yang meneliti tidak perlu menjawab kalau tidak salah ya, karena kan Anda pasti tahu banget gitu. Iya. Saat itu kapan? Harusnya yang pasti dong. Kan Anda yang meneliti, kecuali Anda nyuruh orang nih, ayo nyuruh orang nggak? Enggak Ibu, soalnya untuk penyebaran kuesioner sendiri itu lumayan lama Bu, waktunya. Nah itu, tapi kan Anda harus pastikan Iya. karena Anda yang menjelas yang mendalami, biasanya Anda masih ingat waktu itu bulan ini Bu, saya melakukannya dengan cara seperti ini misalnya gitu kan. Iya. Nah, pada saat awal apakah semuanya langsung valid data Anda atau ada yang sedikit kotor misalnya? Enggak Ibu, Yang valid? alhamdulillah Semuanya valid? langsung valid, alhamdulillah. Langsung valid. Iya. Nah, langsung Ibu mau tanya, Anda tulis di situ populasinya 8,5 juta. Iya. Ya. Nah, itu saya sih melihat ini terlalu menyederhanakan. Tolong Anda detailkan datanya. 8,5 juta itu sejak kapan? Sumbernya mana? Apakah misalnya tahun ini saja atau dari mulai awal ya? Itu Anda jelaskan di situ 8,5 juta. Sumbernya dari mana? Anda belum jelaskan di situ. Lalu berhenti di bulan kapan misalnya? Per kapan? Itu Iya. dijelaskan. Karena itu populasi pada saat kita mengambil sampling itu harus jelas dulu ya. 8,5 juta itu dari mana? Kita kan harus detail karena sedang meneliti. Kalau hanya obrolan biasa, saya nggak apa. 8,5 nih orangnya misalnya. Tapi pada saat meneliti, Anda detailkan data Anda, ya. Oke baik Jadi Ibu. jelas. Coba lihat deh di data Anda di halaman berapa ya tadi itu ya. 8,5 juta. Oke ada, tapi yang Iya. jelas, yang detail, ya. Sehingga misalnya Anda ada samplingnya itu kan standar errornya 10% ya. Iya Ibu. Oke, nah 10%, oke lah dapat sekian gitu. Nah itu secara rumusnya boleh dapat, tapi populasinya ini dari mana, sejak kapan sampai dengan 8,5 ini saya belum dapat. Tolong Anda detailkan datanya ya. Oke baik Bu. Baik ya, Iya. itu ya. Oke, lalu kalau boleh heterokodensitasnya memang tadi Anda sudah jelaskan tidak terjadi. Bisa Iya. tidak ditambahkan dengan scatter plotnya sehingga penyebaran atau tidaknya itu terlihat gitu. Bisa ditambahkan ya Mas Cihadil Akbar? Bisa Ibu. Bisa ya? Ya. Oke, itu kan hanya data angka, tapi Iya. penyebaran atau bersatunya itu nggak kelihatan. Tapi kalau pakai scatter plot bisa kelihatan ya. Iya. Nah, ini ditambahkan ya Mas Cihadil ya. Oke baik Ibu, akan saya tambahkan. Baik, untuk kesimpulan itu sudah mewakili ya, karena kalau misalnya secara parsial sudah signifikan, biasanya simultannya juga alhamdulillah signifikan ya. Iya. Oke, bagus. Tapi yang jelas tadi diruntut lagi ya, manfaatnya tidak ada korelasi ke Line Today, itu kan menyeberang banget gitu. Iya, Mana Anda ya jadi ke Line Today gitu kan. Lalu abstrak diawali dengan tujuan penelitian ya. Coba lihat abstrak Anda, jangan kesana kesini dulu, jadi jelas tujuan penelitian Anda apa itu ya. Oke baik Bu. Masih hadir Iya. mungkin nanti akan Ibu tuliskan di revisi ya. Iya Oke, baik itu Bu. saja. Selamat ya Mas Yadil ya. Iya Terima Ibu kasih. Yuni, terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Yuni ini. Yadil menunjukkan sesuatu komentar dari Bu Radhi di belakang dengan bukan itu berikut tadi yang populasi. Oke, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Dr. Terima kasih Prof. Rajab. Oke, Jihad Iya Jihad Bapak. Akbar, selamat ya.
Terima Semoga kasih lulus Bapak. ya. Semoga Bapak, amin, amin, amin. Ya, karena udah berjihad ya bikin skripsi ya. Iya Bapak. Sesuai namanya. Iya. Udah berjihad. Oke, tadi udah banyak banget dibahas sama Bu Dokter Yesi. Saya juga tadi bingung nih, ini kenapa ada Land Today gitu kan. Padahal Land Today sama YouTube nih jauh nih, ya Iya. kan? Kalau kita salah ketik nih jauh juga, ya kan? Logika berpikirnya kayak gitu ya. Iya, Bapak. Kita tulis YouTube sama Land Today jauh, ngetiknya juga beda tuh. Iya. Oke, nggak masalah lah. Oke, Sandi udah banyak masukan dari Bu Dr. Yesi, saya juga setuju semuanya. Saya cuma nambahin juga, udah bagus, ini sudah bagus banget ya, udah bagus, penelitian udah bagus, ya memang ada tambahan sana sini lah, biasa lah. Ya, saya tambahkan saran juga di abstraknya, ya. Oke, Kan baik. sarannya kan bagus itu kan. Ya, yang paling terkecil itu di penelitiannya apa? Itu harus dimasukkan juga di abstrak. Jadi yang baca udah tahu nih, oh kekurangan dari ini nih. Nah, saran dari peneliti, ya, Oke, baik Pak. ya kan? Iya Pak. Nah, karena memang kalau disarankan memang yang paling terkecil itu apa sih? Nah, itu yang menjadi saran memang, ya kan? Jadi bisa ditingkatkan oleh si gadgetin tersebut, ya kan? Nah, juga saya di latar belakang itu baru satu penelitian ya, harusnya ada 3 kan ya minimal ya. Oke Nanti Bapak. ditambahkan lagi ya. Siap. Nanti saya tambahkan Pak. Ya. Oke. Keterbaruan dari penelitian kamu dibanding penelitian terdahulunya apa? Kalau misalkan penelitian sebelumnya juga keterbaruannya ada yang menggunakan Instagram dari Gadgetin sendiri. Lalu berbeda variabel, yaitu kebanyakan itu intensitas sama terpaan Pak. Tapi saya lebih mendalam lagi, yaitu kredibilitas sama kualitas informasinya. Oke, korelativitasnya ya, Iya. bermanfaat tidak gitu ya. Iya Pak. Oke sih, saya rasa sih sudah cukup sih, karena sudah dibahas sama Bu Yesi tadi sudah cukup. Saya rasa cukup, dari saya juga begitu, Prof. Rajab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Dan yang menciptakan prinsip tadi dan baik, dan saya belum mungkin memang tidak ada lagi yang disampaikan. Halo? Sudah selesai tuh ya, Prof? Ya, sudah. Oh, baik. Haji Hadil boleh di closing, habis itu les ya. Ya, oke, baik Ibu, Bapak, makasih ya hari ini. Saya izin live ya Ibu, Bapak. Iya, Makasih. silakan. Wah, Gila cuk. goblok. Anjing. Ada yang ngopas cuma satu anjing ke Apaan? Anjir. Goblok. Revisi lagi lu. Masangin dong, Jang. Gawat anjir. Tapi deg-degan nih.